Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang besi kuning ya. Besi kuning berwujud kepompong yang bisa membatu dan mengeras dan menjadi besi. Itu benar tidak? Nah, akan kita bahas. Pertama, yang namanya besi kuning kepompong, yang terutama banyak jual itu kepompong, itu sebenarnya adalah hampir 99% itu adalah campur tangan manusia. Kenapa Mbah Mun bilang ini adalah campur tangan manusia? Karena memang itu adalah sudah melewati campur tangan manusia. Bisa dibikin, bisa diduplikat, bisa direkayasa, ataupun bahan dari alam yang sudah melewati proses dibuat ataupun di finishing oleh manusia. Nah, rata-rata yang terjadi seperti itu. Nah, kenapa Mbah Mun bilang seperti itu? Karena Mbah Mun sendiri menemui yang membuat dan dijual di pasaran karena untuk souvenir, dan hampir semuanya itu adalah duplikat ataupun putaran. Nah, sebenarnya sah atau tidak? Sah, tidak ada masalah, karena memang kebutuhannya adalah nanti yang penting adalah yang mengisi ataupun yang memberikan energi spiritual kepada benda itu sesuai dengan manfaatnya. Loh, seperti itu, iya. Intinya seperti itu, yang ngisi intinya seperti itu, yang bisa memasukkan kodam ke dalam benda itu, intinya seperti itu sesuai dengan fungsinya. Nah, terus kita berpikir, bagaimana kok yang namanya besi kuning dari kepompong jadi keras dan bisa memberikan manfaat? Nah, kita ingat dulu ya, besi kuning sendiri berasal dari legenda Minak Jinggol. Ya, karena kode besi kuningnya. Nah, itu kekuatan luar biasa dengan segala manfaatnya. Terus, besi kuning sendiri adalah filosofi dari kencono ataupun emas. Bukan hanya besi kuning. Nah, itu adalah simbol dari kemapanan, simbol dari kemonceran seseorang agar bisa muncar ataupun menjadi tenar di mata masyarakat. Mulyo, ya itu istilahnya mungkin kamulyan. Mulyo uripe, ayam uripe, mendapatkan syafaat dan perlindungan, dan akhirnya terlindung dari apapun, kuat gagah dan menjadi panutan di masyarakat. Nah, hakikat besi kuning seperti itu. Tapi besi kuning ini ada yang mengarahkan ini sebagai kencono ataupun emas, tetapi monggo, ini memang beda-beda pendapat. Nah, terus kita lihat apakah benar besi kuning ini dari kepompong yang mengeras membantu menjadi emas. Sepengetahuan saya di dalam media seperti ini tidak ada yang menjadi emas ataupun menjadi memfosil. Memfosil ada, tetapi tidak dalam wujud logam. Adanya adalah batu, dan itu pun batu yang memang sudah hanya berwujud tapi tidak berwujud fisik, hanya mungkin itu ukiran atau apa. Nah, selama ini Mbah Mun belum pernah menemukan itu, tetapi banyak juga yang sering itu adalah proses penarikan yang terjadi dalam media alam gaib, ditarik ke dalam dunia nyata. Rata-rata adalah besi kuning yang ada itu bentuknya macam-macam. Ada yang wujud kodo, ada yang wujud souvenir, ada wujud keris, ada yang wujud kepompong. Kepompong pun itu ternyata begitu dibongkar itu memang duplikat ataupun buatan manusia, tetapi si pengisi inilah yang luar biasa, bisa memasukkan kodam dan merituali benda itu, akhirnya bisa memberikan daya dan kekuatan yang luar biasa hingga kodamnya bisa membawa ke alam gaib. Nah, ini seperti itu. Nah, terus kodam sendiri yang ada di dalam besi kuning sendiri itu macam-macam, karena rata-rata untuk kebutuhan kadigdayan, ketenaran, kawibawan itu rata-rata beraura merah, berwarna merah brangas, dan rata-rata condongnya itu ke arah merah keemasan. Jadi merah semu-semu kuning keemasan. Nah, aura inilah yang dipakai biasanya aura-aura kadigdayan, dan biasanya yang kodam dipakai adalah jenis-jenis yang berangas, biasa berbentuk naga, harimau, dan macam-macam, tentu saja yang berkarakter berangas. Nah, di sini banyak sekali yang tidak paham kenapa kok besi kuning itu banyak sekali
yang pakai, karena memang rata-rata gembolan ya, dipakai gembolan dan dipakai dibawa kemana-mana tanpa harus melakoni apapun, hanya cukup dikasih minyak dia akan bersinergi. Yang bersentuhan langsung dengan dirinya akan kebal, akan kinayung, akan mendapatkan berkah, akan mendapatkan perlindungan dari Sang Kodam. Pada akhirnya tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Karena itu kita sama saja dengan menjaga itu istilahnya menyandarkan sesuatu hanya kepada benda itu. Padahal kita hanya boleh menyandarkan sesuatu itu kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun lewat izinnya, tidak dengan bantuan apapun, semua hanya dengan izinnya. Terus ini ada lagi, kalaupun ada itu kadang rekayasa dari sang Kodam atau jin sendiri yang membawa, dan tidak ingin benda yang dibawanya itu diserahkan bisa ditarik kepada manusia, akhirnya diganti oleh sang Kodam sendiri. Nah, itu logika, bukan secara teori atau logika. Kita melihat ya, seringkali dalam video ataupun para praktisi supranatural itu, mereka dalam proses penarikan terutama mustika ataupun barang-barang yang sifatnya kuning sendiri, itu yang terjadi adalah mendapatkan benda-benda yang sudah dibuat oleh manusia. Jadi seperti patung dari kuningan, entah bentuk cambuk, entah bentuk pusaka atau apa, rata-rata sudah bukan pusaka asli, atau itu adalah bikinan manusia. Nah, kenapa bisa di alam gaib? Ya tentu saja dibawa oleh sang Kodam sendiri. Nah, dengan proses ritualnya yang bisa masukkan Kodam ke dalam benda itu. Nah, bisa jadi pusaka itu sampai ke alam gaib karena dulu memang ditanam. Nah, pusaka yang ditanam inilah rata-rata dulu memang untuk kejayaan, untuk pemonceran tempat ataupun penjagaan, itu rata-rata adalah besi kuning atau paku berwarna emas yang ditanam di suatu tempat, dirituali oleh orang ataupun sesepuh yang mumpuni dan ditanam di tempat itu. Lama-kelamaan karena sudah tidak digunakan lagi, tempatnya juga sudah tidak ada, pusaka itu masih ada. Nah, itulah yang diambil oleh para praktisi spiritual atau supranatural. Nah, kenapa ada ya? Karena ada ritual di situ, ditanamkan, diambil lagi ya dengan ritual, sama saja. Nah, terus benarkah kepompong itu ada? Ya, ada, tetapi lewat proses. Ada jarumnya, ya, jarum itu ibarat entop ya, itu sengat dari calon kepompong dari ulat itu. Tetapi ya tidak seperti itu ya. Sebenarnya ya ada pun itu jarang sekali, 1/1000 kalaupun ada. Seperti kita mencari pring petok itu yang melewati ruasnya berbalik, itu kan melakukan kodrat alam, itu 1/10 juta itu mungkin ada. Belum pernah ada yang seperti itu, kecuali memang bambu cacat. Nah, ini untuk yang kosi kuning, terutama yang kepompong yang banyak di pasaran, itu adalah hasil rekayasa manusia, dibikin dari ulat apukat ya, biasanya ulat itu ulat khusus ya, yang kepompong emas itu di dalamnya adalah kuningan yang sudah dibor, diberikan jarum emas, terus nanti diberi gotri inilah yang menyebabkan jarumnya itu keluar dengan halus, bisa masuk dengan halus. Ya, itulah yang terjadi. Jangan terbuai dengan pusaka asli dan sebagainya, karena banyak rekayasa yang sudah direkayasa manusia dan akhirnya menjadi polemik di mata masyarakat, seolah-olah terjadi pembelian ataupun transaksi yang sampai miliaran. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.